Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasif Rendrawan dengan NRP 506125109 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan chapter 18 yaitu membahas gurun dan angin. Jadi eh, terus di subbab-subbabnya itu ada membahas tentang distribusi gurun, terus beberapa karakteristik gurun, terus fitur-fitur apa aja yang ada di gurun Amerika bagian barat daya dan negara bagian Amerika Serikat. Terus ada aksi angin, erosi angin dan transportasinya, terus ada deposisi angin. Terus nanti di akhir video saya akan menjelaskan juga ringkasan dari chapter yang 18 yang saya bacakan. Terus lanjut aja. Nah, di sini di gambar 18.1 ini eh, salah satu contoh tumbuhan yang tumbuh di gurun pasir. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya ini udah beda banget daripada tanaman pada umumnya karena bisa dilihat dia itu jaraknya itu renggang sekali, berjauhan. Karena pada dasarnya eh, tanaman yang ada di gurun itu memiliki akar yang sangat panjang. Nah, makanya dia tuh eh, menjalar-menjalar gitu. Karena kan di gurun pasir tuh jarang terjadi hujan. Nah, itulah kenapa tanaman-tanaman yang ada di gurun tuh memiliki akar yang panjang supaya dia tuh bisa menyimpan cadangan air yang lebih banyak daripada tanaman pada umumnya. Nah, terus di sini juga ada jenis tanaman yang tumbuh subur di gurun meskipun tanah kering karena memiliki akar yang panjang sehingga dia bisa menyimpan kandungan air yang lebih banyak daripada tanaman pada umumnya. Terus yang di sini juga toleran terhadap kadar garam dan memiliki sistem makan yang lumayan luas sehingga untuk menghemat air sehingga seringkali berjarak cukup jauh. Jadi ketika ditanam tuh emang sengaja dia eh, berjarak seperti ini karena ya pada dasarnya emang dia akar itu sangat panjang gitu. Terus daunnya juga kecil terus berduri. Ini untuk mengurangi penguapan. Jadi kan dia udah nyimpan air yang cukup banyak di akarnya supaya tidak terbuang gitu aja dari penguapan. Makanya dia punya daun yang lebih kecil daripada pada daun umumnya. Terus dia juga banyak tampak seperti ranting kering, tapi satu hujan sebentar saja bisa hijau dan berbunga cepat. Itu salah satu ciri dari tanaman yang tumbuh di gurun. Ini tuh contohnya tuh diambil dari gurun Mojave di California Selatan. Ya, di sini juga jarak tanaman yang lebar dan telah beradaptasi dengan curah kurang dari 25 cm per tahun. Jadi dia tanamannya ini sudah sangat sesuai dengan peruntukannya yaitu di gurun pasir seperti itu. Terus di sini di gambar 8.2 ini ada persebaran gurun di dunia. Nah, sebenarnya persebaran gurun di dunia itu pada dasarnya itu dipisahkan oleh garis khatulistiwa. Jadi dia tuh banyak tersebar di sekitar 30 derajat lintang selatan dan juga lintang utara dari garis khatulistiwa. Di sabuk subtropis sekitar 30 derajat tadi. Itu ada Sahara atau Australian Desert. Terus di pedalaman benua yang jauh dari laut, misalnya Gurun Robi. Terus kalau misalnya di belakang pegunungan itu juga ada gurun, itu biasanya disebut dengan rain shadow atau bayangan hujan. Terus dia bisa juga di wilayah dekat arus laut dingin gitu. Terus ini juga udara global panas merah menunjukkan arah angin permukaan, panah biru menunjukkan sirkulasi udara vertikal udara, tenggelam di lintang 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Makanya kutub-kutub itu banyak terbentuk di daerah-daerah tersebut gitu. Nah, di sini juga ada salah satu jenisnya itu bayangan hujan, rain shadow. Nah, terus di sini ada distribusi gurun nonpolar di dunia. Sebagian besar gurun terletak di dua jalur tadi, yaitu di dekat 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Nah, di sini, ini kan garis khatulistiwa. Nah, di sekitarnya ini yang atas nih, 30 derajat lintang utara, makanya dia ada persebaran-persebarannya ini. Nah, terus yang ini, gurun Gobi ini di pedalaman benua, benua yang jauh dari laut, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini juga ini 30 lintang 30 derajat lintang selatan. Maka terbentuk gurun di Australia, terus ini juga di Afrika seperti itu. Terus di Timur Tengah juga kan
pasti banyak karena dia berada di 30 derajat lintang utara. Sementara kalau misalnya Australia itu gurun yang di Australia atau Sahara Australian Desert itu berada di 30 derajat lintang selatan. Nah, terus di sini ada pengklasifikasiannya lagi, yaitu yang warna coklat muda ini, dia itu kering. Curah hujannya itu kurang dari 25 cm per tahun. Ini ini di Afrika, di Amerika, di Timur Tengah. Ini Amerika, negara bagian Amerika ya, benua Amerika, ini Amerika Serikat. Terus ini Afrika, ini Timur Tengah, terus di sini Australia juga. Nah, sementara yang semi kering itu 25 hingga 50 cm per tahun, itu yang warna kuning-kuning ini. Emang kebanyakan dia bertempelan gitu, tapi ada satu wilayah yang terfokus emang kering banget itu hingga kurang dari 25 cm per tahun gitu. Nah, terus ini juga ada eh yang tadi saya sebutin yaitu eh di belakang pegunungan. Nah, ini kan eh, pegunungan atau biasanya bahasa Inggrisnya itu rain shadow. Nah, ini pegunungan yang di sini dia tuh terkena curah hujan, sementara yang di sini tuh hanya udara kering atau penguapan dari kompresi dan pemanasan. Kan biasanya di sini udara hangat lembabnya itu ke sini. Nah, ini daerah inilah eh, yang disebut dengan rain shadow atau daerah bayangan hujan seperti itu. Terus di sini juga dijelasin sedikit hujan di pesisir, efek ini terasa sangat terasa di pantai Pasifik Amerika Selatan dan pantai Atlantik Afrika pada tingkat yang lebih rendah itu ada di Australia Barat. Gitu. Terus di sini juga dijelasin beberapa karakteristik dari gurunnya. Nah, terus di sini eh 18.1 ini adalah perahu-perahu nelayan yang terdampar di lautan pasir akibat berkurangnya luas laut Aral akibat pengalihan air untuk irigasi. Nah, ini salah satu contoh dari lautan yang luasnya itu berkurang sehingga dia berubah malah menjadi ini. Jadi dia ada udara hangat dan lembab, jadi udara kering. Jadi lautan tadi itu berkurang. Akhirnya inilah akhirnya yang awalnya kapal-kapal ini berada di laut karena luas lautannya tadi itu berkurang, terus ada udara kering juga mengakibatkan pengalian airnya jadi untuk irigasi. Nah, makanya kapalnya sekarang bukan di laut lagi tapi di hamparan pasir seperti ini. Nah, di sini juga ada ini salah satu contoh pegunungan di Afrika Selatan. Periode kekeringan telah membuat penduduknya putus asa untuk mencari air. Nah, ini salah satu contoh eh, warga apa gurun yang ada di Afrika. Terus ada warga yang bahkan kesusahan untuk mencari air di gurunnya. Ini sebagai eh, visualisasi aja sih betapa keringnya di gurun tadi sampai warga saja tuh kesusahan untuk mencari sumber air. Nah, terus di sini ada di gambar 18.5 ini tuh menjelaskan tentang salah satu gurun yang di pedalaman benua atau gurunnya ini sangat jauh dari lautan. Nah, terus maksud dari gambarnya ini tuh adalah udara lembab dari laut makin jauh ke pedalaman, makin banyak uap air yang sudah turun sebagai hujan terlebih dahulu. Makanya di daerah ini itu bisa terbentuk gurun yang sangat kering sekali. Karena di tengah benua udara sudah sangat kering, sehingga terbentuklah gurun tadi. Nah, di sini tuh ini penjelasannya juga ada itu sapu banjir bandang yang terjadi di Taman Nasional Death Valley pada tahun 1820 itu. Terus yang 18.6 ini ada gurun dingin atau cold cold desert. Nah, ini tuh gambar yang menunjukkan bahwa gurun itu didefinisikan berdasarkan curah hujan, bukan panasnya gitu. Terus di sini tuh penjelasannya juga topografi lahan tandus atau punggungan bukit yang tajam dan salurannya itu berbentuk V, tererosi dari atas repih di wilayah kering dengan tumbuhan langka. Nah, ini contohnya dari gambar ini tuh ada di Taman Nasional Badlands, Dakota Selatan. Itu.
Nah, di sini sudah mulai masuk ke fitur gurun di barat daya Amerika Serikat. Sebagian besar eh, wilayah di barat daya Amerika Selatan berikut kering atau semi kering. Karena sebagian besar itu dia yang sesuai penjelasan tadi dia berada di 30 derajat lintang utara dan sebagian lagi karena efek bayangan hujan. Jadi kenapa di barat barat daya Amerika itu beriklim kering? Karena eh, dua hal. Karena tadi yang pertama itu karena dia berada di 30 derajat lintang utara dan bisa juga karena rain shadow tadi atau bayangan hujan. Terus di sini juga dijelasin dari Sierra Nevada dan pegunungan lainnya. Nah, di sini juga ada nih, ini peta yang menggambarkan Amerika bagian barat daya. Nah, ini dataran tinggi Colorado dan provinsi provinsi Basin dan and Range di Amerika Serikat bagian barat daya. Seperti itu. Nah, ini gambaran gurunya yang ada di Amerika Barat daya seperti itu. Nah, terus yang A ini tuh ada foto eh, Monument Valley atau tebing batu datar di atas dinding curam. Jadi ini di sini tuh Mesas, di sini tuh Butes seperti itu. Ini salah satu daerah yang terkenal di Amerika ya karena pemandangannya itu inilah yang disebut dengan foto Monumen Valley tadi. Nah, terus kalau misalkan cuma lihat pemandangannya gini aja, mungkin kan nggak bisa mengidentifikasi eh, nama-namanya berdasarkan geologis seperti itu. Nah, di sinilah di yang B ini lah dijelasin bagian-bagiannya eh, apa-apa saja yang ada di Monumen Valley tadi. Nah, di ini yang ada lubang seperti ini tuh disebutnya ngarai. Nah, ini yang di bagian atas tuh disebutnya dataran tinggi. Nah, yang ini disebutnya meja, ini batal seperti itu. Nah, terus kalau misalnya perbedaannya antara meja sama batu ini tuh, bute ini tuh, kalau misalnya meja ini dataran tinggi, sisinya curam. Nah, kalau misalnya batu ini tuh lebih lebih kecil lagi dia, kan bisa lihat nih ukurannya tuh, dia lebih kecil dan sisinya tuh lebih ramping. Yang ini sebesar ini, yang ini tuh lebih ramping dia. Walaupun bentuknya mirip, cuma berbeda ukurannya. Terus di sini penjelasan juga bentang alam khas dataran tinggi Colorado yang A itu, sementara yang Mesa dan Bukit Monument Valley, Arizona. Suatu area batuan sedimen horizontal yang tererosi. Terus yang B ini mundurnya tebing di tepi dataran tinggi secara erosi dapat meninggalkan mesa dan bukit sisa erosi dataran tinggi seperti itu. Terus di sini lanjut di 18.9. Di sini penjelasannya itu lipatan monoklin yang bertingkat secara terkikis sehingga lapisan batuan yang resisten membentuk hawkback dan cuesta. Fitur-fitur ini tidak hanya ditemukan di gurun-gurun. Jadi yang A ini eh, diagram monoklin itu menjelaskan lapisan batuan yang melipat seperti tangga. Ini kan kayak tangga gitu kan. Nah, terus eh, bagaimana erosi menghasilkan hookback itu adalah dengan punggung sempit dan curam. Sementara cuaca itu adalah punggung miring. Terus yang B ini adalah contoh gambar dari monoklin di dekat Mexican Hat. Contoh gambarnya di Utah, Amerika Serikat. Terus lanjut di sini tuh ada penjelasan dari topografi, cekungan, dan pegunungan masih di Death Valley tadi, California. Dari kejauhan, pegunungan Panamint yang dibatasi patahan menjulang lebih dari 3 kilometer atau sekitar 11.000 kaki di atas Death Valley. Nah, terus yang di A ini eh, contoh gambar dari fault block mountain atau pegunungan blok patahan. Terus yang B ini yang C ini tuh dia tuh alluvial vent atau kipas sedimen dari aliran banjir keluar dari pegunungan.
Terus yang B ini itu dia bajada atau eh, gabungan banyak aluvial fan yang menyatu. Nah, terus yang D ini adalah playa atau dasar dasar lembah tempat air mengumpul sementara lalu menguap, yang tertinggal tuh hanya garamnya saja gitu. Terus ini juga penjelasannya kan, pergerakan patahan yang baru dapat memungkinkan urutan sedimen tebal untuk mengisi lembah. Terus di 18.11 ini adalah contoh gambar dari skema pembentukan basin dan range atau alluvial fan. Jadi diagram blok yang menunjukkan pegunungan patahan dan lembah atau aliran banjir yang membawa puing-puing batuan ke kaki gunung membentuk alluvial fan. Jadi di sini tuh aliran banjir, jadi kan aliran banjir tuh membawa puing-puing. Nah, puing-puing tadi itulah yang ketika dia sudah terendapkan, dia itu dapat membentuk alluvial fan tadi. Jadi di sini tuh sebenarnya gambarnya juga menjelaskan langkah-langkahnya ya. Jadi kayak langkah pertama itu blok rak turun dulu atau basin basin dan basin basin dan lainnya itu akibat patah normal, terus ada yang curam, terus hujan badai, terus empat saat aliran keluar dari dataran luas dan kecepatannya turun. Nah, terus di 18.13 ini adalah salah satu contoh dari permukaan playa playa tadi itu yang retak akibat lumpur. Jadi ini sebenarnya tuh foto lembah sungai kering atau yang sering tampak kering, tampak aman, tapi bisa tiba-tiba tuh terisi oleh air banjir tinggi. Ini walaupun kelihatannya kering gitu ya, bisa diinjak, kelihatannya padat, tapi bisa saja nih tiba-tiba tuh terisi oleh air banjir tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya gambarnya juga menekankan walaupun curah hujannya kecil, bila hujan datang bisa saja tuh tiba-tiba intens gitu. Jadi air tidak meresap karena telah tanahnya tuh kering banget. Jadi ketika hujan besar datang tuh tanah itu nggak bisa ngeresap ke tanah karena tanahnya itu udah kering banget, terus udah keras, terus dia bisa langsung jadi banjir bandang di saluran sungai kering ini. Jadi ketika hujan lebat datang, airnya tuh nggak bisa meresap ke dalam tanahnya karena tanahnya tadi itu ya udah kering, udah keras seperti itu. Jadi sebenarnya lembah sungai ini tuh kering banget gitu. Dia hanya berair ketika hujan besar datang doang dan sangat berbahaya lah. Tadi kan juga jelasin kenapa berbahaya. Pokoknya intinya permukaan playa yang kering ini tuh nggak cocok buat aktivitas manusia di daerah lembah kering seperti ini. Nah, terus di sini udah mulai aduh, udah mulai masuk ke aksi angin. Jadi di gambar 1814 ini eh, menjelaskan dinding debu mendekati sebuah kota di Kansas pada bulan Oktober 1913 karena intensitas badai. Jadi ini eh, salah satu peran dari angin juga ya sampai membentuk Dust Bowl. Sampai bisa dilihat seperti makanya disebut di sini tuh dinding debu karena tadi itu ada intensitas dan durasi dari badai. Seperti itu. Nah, terus buat gambar 1815 ini menggambarkan citra satelit badai debu dari Gurun Sahara yang bertiup dari lepas pantai Afrika ke arah barat laut menuju Samudra Atlantik. Jadi ini tuh peran angin juga bisa dilihat sampai bisa tertangkap oleh citra satelit saking masifnya eh, sedimen-sedimen yang dibawa oleh angin tersebut. Nah, di sini kan juga jelasin bertiup dari pantai lepas Afrika, di sini Afrika ke arah barat laut menuju Samudra Atlantik. Dan partikel debu dari badai ini tertiup hingga ke sisi barat Atlantik.
Jadi bisa dibayangin itu dari lepas pantainya Afrika sampai ke sisi barat Atlantik. Jadi badai ini semacam cukup umum di Gurun Sahara dan juga salah satu pemasok debu terbesar di dunia. Bahkan bahkan pasir aja bisa terlihat sampai di citra satelit seperti itu. Saking masifnya yang dibawa oleh angin tersebut. Nah, terus di sini di gambar 1816 ini memberikan contoh angin sebagai agen erosi. Jadi erosi itu nggak hanya dilakukan oleh air saja seperti di chapter 16, tapi angin itu bisa juga sebagai agen erosi. Jadi di sini kan bisa lihat nih batu dengan sisi yang halus ini tuh terukir atau membentuk seperti kayak tajam-tajam gini ya, kayak segitiga tajam gini. Nah itu disebut vintifact. Jadi tuh angin tuh membawa butir-butir pasir, baru dia menghantam si batu-batu tadi. Ini kan batunya mungkin bentuknya awalnya bulat atau seperti apa gitu. Nah terus si angin tadi tuh membawa membawa butiran-butiran pasir, terus dia menghantam terus tuh menghantam si batuannya tadi. Sebenarnya itu kayak seperti hal simpel, tapi sebenarnya itu bisa juga mengerosi si batuannya tadi. Jadi dia tuh mengikis satu sisi yang paling sering kena oleh angin tadi, karena anginnya udah membawa membawa pasir tadi ya. Jadi kayak ke amplas gitu tuh. Ya udah akhirnya membentuk sisi-sisi yang tajam seperti ini. Jadi batu kan pada dasarnya itu eh, halus. Nah ini karena dia tererosi, terus yang paling tererosi itu sebenarnya bagian yang paling sering kena angin tadi. Terus biasanya kan kenapa bisa dia depan belakangnya tererosi seperti itu? Nah itu sebenarnya karena angin tuh nggak selalu satu arah kan. Nah itulah makanya kenapa yang terukir atau yang tererosi itu bukan hanya cuma satu arah, tapi bisa aja depan belakang. Soalnya kan di bagian sini tererosi, bagian kirinya tererosi atau terukir, bagian kanannya tererosi terukir, bagian sayanya juga terukir. Nah itulah makanya kenapa bisa semua sisinya itu tererosi atau terukir. Tuh. Terus yang B ini adalah tiang listrik dengan alasnya yang dibungkus material tahan abrasi untuk meminimalkan erosi angin. Nah ini eh, salah satu langkah manusia untuk meminimalisir penyerosian dari angin dan dari butiran-butiran pasir yang dibawa oleh angin tadi. Yang jadi ini tuh tiang listrik baru bagian bawahnya ini dibungkus oleh material anti abrasi. Jadi itu ya meminimalisir lah, meminimalisir dari erosi angin yang membawa puing-puing pasir seperti itu. Kalau enggak, bisa aja tererosi seperti batu yang digambar A ini seperti itu. Nah, terus yang gambar 1817 ini menjelaskan diffraction dan blowout. Jadi permukaan tanah tuh dengan butir halus yang diangkat oleh angin atau diffraction. Gitu. Jadi diffraction itu adalah proses angin mengangkat dan mengangkut butiran-butiran halus seperti debu, pasir halus, baru dia meninggalkan kerikil atau batuan yang lebih besar seperti itu. Nah, terus di gambarnya juga ada nih eh, yang tadi saya jelasin yaitu Ventivac terkikis akibat aksi sandblasting. Oh ya tadi itu proses pengerosian dari angin yang membawa pasir itu disebut juga dengan sandblasting. Kencang. Nah, ini contohnya juga sama yaitu di Death Valley, California. Jadi angin yang dominan dari selatan dan utara atau kiri dan kanan telah membentuk alur tersebut. Wajah beralur. Ini seperti ini.
Nah, terus buat gambar 1818 ini yang A ini tuh eh, contoh dari ledakan. Jadi ledakan itu adalah eh, depresi pada permukaan tanah yang disebabkan oleh angin erosi. Jadi masih sama itu membahas tentang angin erosi yang yang apa ya, kata sifat dari depresi permukaan tanah yang disebabkan oleh angin erosi tadi. Nah, sementara yang B ini adalah letusan gunung berapi, salah satu eh, contohnya yang menghasilkan ledakan itu. Ini kan makanya di sininya itu ada pilar. Jadi angin tadi itu mengerosi bagian-bagian samping-sampingnya, terus dia bisa menghasilkan suatu pilar seperti ini. Tuh, di sini juga ada di permukaan air, terus pilar atau sisa erosi. Jadi ini sebenarnya tuh sisa erosi, tuh, bagian yang tersisa dari pengerosian angin tersebut. Terus di sini juga ada seperti biasa peta penyebaran yang ada di Amerika. Nah, yang merah ini itu adalah endapan terus yang tebal dan berkesinambungan. Sementara yang warna apa nih? Yang warna coklat muda ini tuh endapan lurus tipis dan terputus-putus. Jadi ini penyebarannya di wilayah Amerika Serikat. Seperti ini ada di Sungai Mississippi, endapan lembah, terus di sini ada Sungai Missouri. Itu. Oke, terus lanjut, yang di sini tuh ada eh, cross breeding. Jadi lapisan batu pasir dengan lapisan miring eh, di dalamnya. Itu yang disebut dengan cross bleeding. Jadi cross bleeding tuh eh, terbentuk ketika pasir bergerak bergerak terus dia tuh menumpuk di sisi bagian bawahnya. Seperti ini kan dia bergerak, nah terus dia numpuk nih di bagian bawahnya. Atau terus di bagian sini tuh dia tuh runtuh atau terbentuk lapisan miring seperti ini. Jadi kalau misalnya sedimen itu mengeras, dia bisa jadi eh, batu pasir. Terus cross breeding ini menjadi rekaman arah angin purba. Jadi ini salah satu tanda buat rekaman arah angin zaman purba seperti itu. Jadi dari batuan sedimen tua pun geologi bisa tahu anginnya bertiup dari arah mana. Kan ini bisa ketahuan nih arah anginnya dari mana. Terus di sini tuh jadi dia bergerak, bergerak, terus dia mengendapkan di sini. Bahkan di sini ada derajatnya, itu sekitar 34 derajat. Nah, di sini yang runtuhannya atau terbentuknya sisi miringnya tadi. Nah, ini mulai terkikis, terus dia terendapkan di sini di udara yang tenang. Kan di sini udara yang ditenangkan. Nah, ini contoh gambarnya. Terus di sini penjelasannya juga adalah sebuah gundukan pasir yang terbentuk dengan kemiringan landai melawan angin dan bidang longsor yang lebih curam di sisi bawahnya. Terus yang B ini adalah angin gurun yang kencang, bahkan kecepatan anginnya tuh kencang banget, yaitu 96 kilometer per jam yang bertiup ke kanan, jadi dia bergerak itu ke kanan, terus dia mengikis pasir dari sisi bukit ini yang landai melawan angin. Jadi pasir tersebut mengendap di bidang longsor yang curam di sebelah kanan. Nah, jadi kan yang ini kenceng banget tuh, yaitu 96 kilometer per jam. Nah, kan dia nggak usah mengendap di sini ya. Nah, dia mengendapnya itu di bagian bawahnya sini atau di sisi miring atau di sisi landainya ini untuk melawan angin. Jadi dia terendapkannya itu di sini. Karena kan di sini anginnya kenceng. Nah, di sini kan anginnya lebih tenang tuh. Makanya dia si pasir-pasir tadi atau sedimen-sedimen tadi itu bisa mengendap di sisi sini karena dia ada semacam barriernya dari sisi miring tersebut seperti itu. Terus di sini juga ada riak atau ripple marks.
Jadi itu riak-riak kecil di permukaan pasir atau simpelnya tuh kayak garis-garis kecil yang sejajar aja sih. Eh, jadi itu sebenarnya ini bentuknya tuh dari mana, bukan tiba-tiba ada, tapi dia tuh dibentuk oleh angin atau air yang mengalir di atas butiran pasir. Jadi sebenarnya riak ini salah satu pertanda angin juga. Jadi angin tuh memecah dia berpola-pola seperti ini, makanya terbentuklah ripple marks atau riak-riak tersebut. Terus dia kegunaannya juga bisa memberikan informasi bagi geologis untuk menentukan arah angin dan aliran saat terbentuk. Jadi bisa ketahuan tuh arah anginnya saat dia terbentuk tuh ke arah mana atau aliran kalau misalnya airnya tuh alirannya tuh ke arah mana saat dia terbentuk. Terus kalau misalnya si ripple marks ini mengeras, si riak-riak yang tadi ini mengeras, ini juga bisa jadi petunjuk lingkungan pengendapan di masa yang udah lewat atau masa lalu seperti itu. Nah, di sini juga ada tipe-tipe bukit pasir atau sand dunes. Nah, terus yang A ini ada Barchans. Ini tuh berbentuk seperti bulan sabit ya. Ini kan bentuknya kayak bulan ya, bulan sabit. Nah, jadi itu tuh ciri-cirinya tuh sedikit sedikit pasir, terus permukaannya keras, terus anginnya itu dominan dari satu arah. Seperti ini kan dia anginnya cuma dari sini, dia ke sini, dia menghantam bagian ini, baru dia ke sini. Seperti itu. Makanya dia bisa terbentuk seperti bulan sabit. Terus yang B ini adalah bukit pasir melintang eh, apa, transverse. Nah, itu dataran ridge tegak lurus dari arah angin. Nah, ini kan makanya dia tegak lurus. Terus pasirnya tuh banyak beda dengan barisan tadi yang pasirnya itu sedikit. Kalau misalnya eh, transverse ini tuh pasirnya banyak, tapi anginnya juga sama, yaitu masih dari satu arah seperti itu. Terus yang ketiga ini bukit pasir parabola atau parabolik. Mirip seperti Barkhan, tapi tanduknya itu dia mengarah ke arah berlawanan karena tertahan vegetasi. Jadi kan di sini itu bedanya itu ada vegetasi-vegetasi. Nah, sebenarnya itu mirip mirip seperti Barkhan ya, itu mirip bulan sabit juga. Cuma dia bedanya tuh dia arahnya tuh beda tanduknya ya. Kayak tanduknya tuh bulan sabitnya itu beda mengarah ke arah yang berlawanan karena dia tuh tertahan oleh vegetasi seperti itu. Nah, bahkan di sini juga ada kayak ledakan ya, yang kayak penjelasan yang tadi di atas. Dia mirip banget sama Barkhan, cuma bedanya dia yang Barkhan ini searah dengan arah angin. Kalau misalnya si parabola tadi ini berlawanan dengan arah angin. Bentuk si bulan sabitnya atau tanduknya tadi. Terus yang terakhir itu ada bukit pasir longi- longitudinal. Jadi ini atau bisa disebut tuh shaft dunes. Itu adalah ridge panjang sejajar. Jadi kan sejajar nih, sejajar dengan arah angin. Biasanya ada dua arah angin, yang satu miring, yang satu stabil. Jadi ini satu satu satunya tuh stabil lurus, yang satunya ini miring-miring lingkur-lingkur seperti ini. Itulah yang diklasifikasikan sebagai bukit pasir longitudinal atau biasa disebut shelf dunes. Jadi sebenarnya empat gambar ini tuh menjelaskan bahwa bentuk dune itu ditentukan atau penggolongannya itu ditentukan oleh jumlah pasirnya, terus kekuatan dan arah anginnya. Jadi eh, diklasifikasikannya itu berdasarkan jumlah pasirnya, terus kekuatan anginnya itu berapa, terus arah anginnya itu kemana, serta vegetasinya, apakah daerah itu banyak vegetasinya apa enggak, gitu. Walaupun bentuknya mirip juga. Nah, terus buat 1824 ini salah satu contoh bukit pasir Barkhan yang terbentuk di Taman Nasional Skeleton Coast di Namibia. Jadi angin bertiup dari kiri dari sini, dari sini dia menghantam sisi bagian sini, terus dia lanjut lurus lagi.
dan membawa persediaan pasir yang terbatas seperti itu. Jadi pasirnya dikit kalau misalnya si Berhan ini. Penjelasannya itu sama nih, kayak gini. Jadi kan anginnya dari sini, bener ya, di sini dari arah kiri dia naik, baru dia menghantam atau melingkar. Jadi dia dari sini, dari kiri naik, dia menghantam sisi dinding yang ini, terus dia balik lagi. Beda dengan yang parabola, di sini dia menghantam bagian sininya, karena dia tertahan oleh vegetasi tadi. Gitu. Terus ya ini juga cirinya pasir dikit, ya kan, sesuai kan. Ya, dia mengarah ke arah downwind atau searah tiupan angin. Dia kan searah bentuknya. Tanduk atau bulan sabit itu searah dengan arah anginnya. Jadi sebenarnya sisi sisi landainya ini menjelaskan bahwa dari mana si angin tadi itu datang. Terus sisi yang curamnya itu menjelaskan sisi bawah anginnya. Terus juga Dun bergerak perlahan searah angin karena pasir dinaikkan di sisi landai dan longsor di sleep phase. Itu. Terus lanjut yang di 1825 ini ada transverse dune. Jadi dari gambar ini adalah foto udara deretan dun panjang yang saling sejajar dan tegak lurus dengan arah angin. Contohnya yang seperti ini ya. Ini tuh contohnya tuh di Monumen Nasional Great Sand Dunes, Colorado. Jadi angin bertiup dari kanan ke kiri. Jadi dia teman-teman itu sejajar. Jadi ini contoh nyata, kan ciri-ciri transversal itu pasirnya sangat melimpah ya. Di sini kan bisa dilihat bahwa contoh aslinya tuh pasirnya tuh sangat melimpah. Terus kekuatan anginnya tadi itu kuat dan arahnya relatif tetap. Jadi dia arah anginnya tuh tidak berubah-ubah atau sesuai-sesuai aja atau stabil dengan kekuatan yang cukup kuat. Terus dia juga menunjukkan bahwa bentuk pola dunes bisa menunjukkan kondisi angin dan pasokan sedimen di suatu wilayah. Tuh, jadi ini contoh nyata dari bentuk transverse dune yang ada di Colorado. Nah, udah tadi. Terus selanjutnya 1826 ini eh, contoh dari parabolic parabolic dunes yang ada di dekat pantai pasir pantai Pismo di California Tengah. Jadi itu angin bertiup dari kiri, dari kiri ke kanan seperti itu. Terus yang bisa dilihat dari gambarnya ini tuh deretan bukit pasir berbentuk parabola atau bentuknya itu seperti U besar. Jadi eh, anginnya itu bertiup dari kiri ke kanan sehingga membentuk parabola atau U yang besar tadi. Terus yang 1827 ini contoh dari pasir longitudinal di Gurun Sahara Aljazair. Jadi foto dari wahana antariksa Gemini pada ketinggian sekitar 100 km. Jadi ini foto nih dari ketinggian 100 km diambil nih si sand dunes jenis longitudinal. Jadi ini sangat sesuai dengan penjelasan yang di sini itu. Dia berbentuknya tuh sejajar, sejajar dengan apa? Iya benar sejajar dengan arah angin. Jadi arah anginnya ke sini, bentuknya juga sejajar dengan arah anginnya. Sejajar dengan pembentukan arah angin pembentukannya. Itu. Bahkan dari bisa dibayangkan luasnya pemaparan dari gurun Sahara Sandons dari longitudinal tuh seluas ini. Bahkan dari 100 km saja itu sangat terlihat luas gitu. Berarti ini kan bisa ditentukan ya. eh, Arah anginnya tuh entah dari sana
dari sini ke sini atau enggak ke sini ke sini karena dia pembentukannya tuh seperti itu gitu. Bentukannya tuh dia tuh sesuai dengan arah anginnya tadi. Jadi angin ke sini, terus dia anginnya ada dua, ada angin yang stabil, ada angin yang miring-miring seperti ini, ada yang muter-muter seperti ini. Udah dia kira terbentuk lah dinding-dinding dari bukit pasir longitudinal atau biasa disebut dengan shelf dunes. Terus yang ini eh apa? Contoh dari parabolic dunes. Ini kan bentuknya sesuai nih sama yang ini nih. Tuh dia bentuknya eh, mirip parabola atau U besar atau tanduk yang tadi kita tanduk atau bulan sabit. Ini sama juga di fotonya dari ketinggian juga, sehingga dia berbentuk bagian-bagian besar seperti ini. Jadi itu anginnya bertiup tuh dari kiri ke kanan, terus lautan dan pantai pasir berada tepat di sebelah kiri, ya, kiri kan. Terus yang ini juga sudah sesuai tadi, yaitu pasir melintang, yang ini bukit pasir melintang. Jadi dia pembentukannya sama, jadi anginnya dari satu arah, dia menghantam bagian sini. Cuma dia berbeda perbentukannya dari si bahan tadi. Kalau misalnya bahan tadi itu dia tuh ada sleeve-nya atau bagian yang curamnya atau eh, terbentuknya tanduk. Sementara yang ini tuh cuma eh, lurus saja tuh eh, lurus saja. Jadi dia anginnya dari arah sini menghantam sehingga terbentuk dinding-dinding ini tadi. Jadi dia menghantam terus, baru dia lanjut lagi terus menghantam terus seperti itu. Waktu di gambar yang ini tuh angin bertiup dari kanan. Nah, jadi anginnya tuh dari sini, dia ke sini, dia menghantam dinding ini, baru dia sini lagi, menghantam dinding ini sehingga banyak seperti ini. Nah, ini juga bisa diklasifikasikan banyak pasirnya itu sangat banyak beda sama yang ini nih. Beda sama yang bahan tuh. Bisa dilihat eh, medium dari pembentukannya itu beda banget pasirnya. Dari banyaknya kuantitas pasir, yang ini bisa dikategorikan digolongkan sedikit. Sementara yang ini tuh sangat luas, itu sangat besar. Yang ini juga sedikit, yang ini baru luas banget nih. Lalu selanjutnya kita menjelaskan aksi angin bukan hanya di bumi, tapi pengamatan NASA eh, pengaruh aksi angin di eh, planet lain di Mars. Jadi di sini tuh tangkapan gambarnya NASA kita satelitnya tuh di tanggal 26 Juni 2001. Terus yang di sebelah kanan ini tanggal 4 September 2001. Nah di sini tuh eh, bisa dilihat bahwa ketika bulan Juni itu eh, kontur-kontur tanah di Mars atau kan Mars tuh berisi gurun semua ya, gurun eh, padang gurun semua. Nah, itu kontur-konturnya itu masih dapat terlihat di bulan Juni. Terus pada bulan September ini udah nggak bisa kelihatan apa-apa. Nah, itu sebenarnya salah satu indikator adanya badai besar-besaran yang sangat masif di bulan September ini seperti itu. Jadi sampai citra satelit itu nggak bisa menangkap kontur atau eh, permukaan dari gurun yang ada di Mars tersebut karena benar-benar seluruh Mars itu tertutupi oleh badai debu yang sangat masif gitu. Terus di penjelasannya juga eh, pengamatan badai Mars dari teleskop antarsi- antariksa Hubble menunjukkan badai debu yang terisolasi pada 26 Juni 2001 di tikungan Hellas tepi kanan bawah Mars. Itu. Terus di sini juga pada akhir Juli seluruh planet Mars diselimuti debu yang menutupi permukaan selama beberapa bulan. Jadi eh, kan di sini Juni ya, Juni, Juli, September. Jadi selang pada akhir Juli mau September itu udah badai. Nah terus badainya ini berlangsung di penjelasannya ini selama beberapa bulan. Jadi beberapa bulan eh, Citra satu itu nggak bisa nangkap kontur dari si planet Mars tersebut kan tertutupi oleh badai. Gitu. Nah selanjutnya di sini eh,
Selanjutnya di sini tuh ada eh, kontur dari kontur dari gurun pasir yang ada di Mars. Jadi sama juga pembentukannya. Jadi dia nggak hanya datar, cuma ada pembentukan-pembentukan seperti ini. Sama seperti di bumi. Seperti itu. Nah, terus ini juga menjelaskan gambar 18.3 ini tuh atau gambar yang tiga ini menjelaskan eh, sebenarnya sebagai bukti bahwa di Mars pun ada lubang-lubang lubang-lubang yang ada di permukaannya itu sebenarnya salah satu bukti dari adanya pengkikisan juga dari angin. Jadi sama seperti batuan yang tadi, batuan yang bisa terkikis oleh angin yang membawa puing-puing pasir. Nah, di Mars itu juga sama. Bahkan dia mengerosi permukaannya itu sendiri. Jadi angin angin yang kencang apalagi di Mars itu mungkin anginnya lebih kencang. Terus dia membawa puing-puing yang lebih masif sehingga tercipta eh, lubang-lubang di permukaan-permukaan ini yang sangat yang sangat banyak seperti ini karena tererosi oleh angin yang sangat besar dan juga membawa puing-puing pasiran tadi. Jadi ini semua tiga gambar ini adalah contoh aksi angin di Mars. Yang pertama ini eh, menunjukkan badai yang besar-besaran banget dari rentang bulan Juli sampai September yang berlangsung selama beberapa bulan. Di Juni itu masih tenang, masih bisa terlihat permukaannya. Cuma Juli akhir, September hingga beberapa bulan itu udah nggak bisa terlihat lagi. Jadi itu salah satu aksi angin dalam badai di planet Mars. Terus di sini juga aksi angin yang membuat kontur-kontur di gurun pasir Mars itu berbentuk, jadi nggak hanya tenang, nggak hanya lurus, tapi dia juga berkontur sama seperti yang ada di bumi. Terus yang ketiga, aksi angin yang mengerosi batuan. Sama seperti di bumi, bahwa ketika anginnya besar dan juga membawa puing-puing pasir, dia dapat mengerosi permukaan, kalau misalnya di Mars ini di permukaan atau batuannya, sama seperti di bumi, ketika anginnya membawa puing-puing pasir, dia mengerosi batuan-batuan yang ada di sekitarnya. Nah, terus kita masuk ke ringkasan. Jadi, eh, ringkasan yang paling penting itu sebenarnya tahu letak gurun dulu ya. Jadi, gurun itu terletak di wilayah dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Ya, itu salah satu penggolongan yang pertama, yaitu kurang dari 20 cm per tahun. Terus ada golongan yang keduanya. Nah, terus wilayah seperti ini terutama ditemukan di sabuk udara yang turun pada 30 lintang eh, utara dan juga selatan. Jadi dari garis khatulistiwa, pemisahnya itu di garis khatulistiwa, terus naik ke atas 30 30 derajat lintang utara atau turun ke bawah 30 derajat lintang selatan, itulah eh, tempat-tempat pembentukannya si gurun pasir. Terus ada juga wilayah kering yang juga mungkin disebabkan oleh bayangan hujan. Jadi nggak hanya 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan, tapi bisa juga karena wilayah kering atau yang disebabkan oleh bayangan hujan tadi, bayangan hujan pegunungan. Terus jarak yang sangat jauh dari lautan juga bisa jadi salah satu faktor pembentukannya gurun. Terus dan kedekatannya dengan arus laut yang dingin. Jadi udara yang turun membentuk gurun dingin di bagian kutub seperti itu. Terus bentang alam gurun berbeda dari daerah lembab karena tidak memiliki aliran sungai langsung, melainkan memiliki drainase internal dan banyak permukaan tanah lokal yang menanjak. Jadi daerah gurun yang pasti identik dengan tidak adanya air atau aliran-aliran yang ada di wilayah tersebut. Jadi wilayah itu sangat kering, bahkan aliran sungai aja yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah lain. Kalau misalnya di wilayah gurun itu dia tidak ada aliran sungai seperti itu. Jadi yang memiliki drainasi internal, terus permukaan tanahnya juga dia banyak melonjak karena adanya aksi angin tadi. Terus ada banjir bandang yang disebabkan oleh badai petir gurun, merupakan agen erosi yang efektif meskipun curah hujannya rendah. Nah, selanjutnya batu kapur tahan di gurun, tahan yang tipis dan laju perambatan yang lambat
dapat membuat topografi gurun tampak bersudut yang tadi sudah dijelasin juga. Nah, terus ada bagian barat daya Amerika Serikat berupa gurun dengan topografi yang terutama ditentukan oleh struktur batuan, batuan sedimen dataran tinggi Colorado, terpahat menjadi tebing, plato, mesa, dan batel tadi. Jadi yang sudah dijelasin tadi itu kayak eh tadi saya jelasin tuh dataran tinggi, meja atau guteh seperti itu. Terus topografi yang dikontrol oleh patahan di provinsi Basin and Range ditandai dengan tadi yang sudah dijelasin juga yaitu kipas aluvial, bajada, playa, dan pedimen. Terus meskipun erosi angin eh, meskipun erosi angin dapat terjadi secara hebat di wilayah dengan tingkat kelembapan rendah, aliran sungai biasanya lebih efektif daripada angin dalam membentuk landscape apapun iklimnya. Jadi kan biasanya erosi itu dari air ya, tapi walaupun angin juga bisa. Nah, walaupun dia tuh erosinya hebat, cuma yang paling efektif itu adalah tetap angin gitu. Terus sedimen berbutir halus dapat terbawa angin dalam jarak yang jauh, bahkan melintasi seluruh benua dan lautan. Nah, ini salah satu contohnya tadi itu dari pantai lepas Afrika sampai dia tuh ke barat, ke arah barat dari Pasifik, Samudra Pasifik. Gitu. Jadi aksi angin ini sangat masif sekali, bahkan dia bisa membawa walaupun butiran kecil ya, butiran halus, cuma bisa sampai tertangkap oleh citra satelit itu yang menunjukkan bahwa masifnya eh, sedimen yang dibawa oleh angin tersebut, bahkan bisa melintasi samudra atau bahkan benua. Gitu. Terus di sini juga eh, pasir bergerak melalui saltasi dekat ke tanah. Kadang-kadang mengukir eh, Ventifect. Nah, ini contoh penjelasan penjelasan ringkasan dari si batu batu yang tadi itu terkikis oleh ya benar terkikis atau tererosi dari angin yang membawa buting-buting butir-butir pasir yang sehingga menyebabkan ada bercak-bercak atau sudut-sudut yang tajam, terus sudut-sudut yang bopeng-bopeng di batuan tersebut. Nah, itu karena adanya pasir bergerak melalui saltasi dekat ke tanah. Kadang-kadang mungkin Ventifect. Nah, pengerosian akibat angin tersebutlah yang disebut dengan Ventifect. Terus kenapa bisa batuan tadi itu eh, berada di apa tererosinya itu nggak cuma satu arah itu karena angin tuh nggak selalu dari arah yang sama misalnya saat ini arah angin itu dari arah kanan nah itu nggak selamanya dia bakal dari kanan kalau misalnya dia dari kanan terus maka eh, yang tererosi atau mengukir tadi itu cuma dari satu arah dari arah kanan saja bagian kanan saja batunya tapi karena arah angin itu berubah-ubah makanya bisa terjadi hmm, pengikisan atau pengukiran batu tuh dari banyak arah gitu. Jadi nggak cuma dari berfokus dari satu arah gitu. Terus angin dapat mengempiskan suatu wilayah sehingga menimbulkan semburan sedimen halus ini juga sama tadi. Terus bukit pasir bergerak perlahan mengikuti arah angin saat pasir disingkirkan dari lereng landai melawan angin dan diendapkan di permukaan tanah yang lebih curam mengikuti arah angin. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi, pasir tuh dibawa oleh arah angin yang satu arah angin seperti itu. Nah, terus dia tuh terendap dulu di bagian bawah. Jadi, dia mengisi bagian bawah. Jadi, anginnya dari sini, dia membentuk landai gitu. Jadi, dia memumpuk, mumpuk, mumpuk, mumpuk. Itu membentuk kayak segitiga gitu. Nah, terus di sisi miringnya ini tadi, kan dia awalnya tuh curam ya, berarti ya. Dari gini, dari curam gitu. Nah, di situ kan dia udah ada bangun barriernya sendiri ya kayak membangun barrier buat membatas angin yang kencang tadi bahkan di contoh tadi tuh kecepatan gurunya yang nggak tahu di mana tadi lupa itu tuh 96 km per jam nah itu kan anginnya kenceng banget nah itu dia nggak bisa terendapkan kan pasti dia tertransportasi terus nah kira kan ada barriernya tadi di bagian sisi yang miringnya tadi dia bisa mengendap
bisa mengendapkan batuan. Nah, makanya dari yang curam tadi itu bisa menjadi landai sebenarnya dia, karena di bagian yang ada barriernya tadi, si butiran pasirnya tadi itu bisa terendapkan di situ, seperti itu. Jadi dia bisa dari curam, bisa jadi agak landai lah, itu. Terus gumuk pasir diklasifikasikan menjadi Barchan, gumuk pasir eh, transversal, gumuk pasir parabola, gumuk pasir eh, longitudinal. Tapi banyak gurun pasir yang tidak menyerupai jenis-jenis tersebut. Terus jenis gumuk pasir bergantung pada kekuatan arah angin, ketersediaan pasir, dan vegetasi. Nah, seperti yang sudah dibahas berkali-kali, bahkan tadi ada juga contoh nyatanya. Jadi, eh, ya contoh nyatanya di dunia, lokasinya juga di mana salah satu contohnya. Nah, jadi gumuk pasir ini kan tadi Barkan tuh yang eh, simpelnya tuh kayak bentuk bulan sabit. Nah, sebenarnya bulan sabit itu kan ada dua juga. Dia itu mirip sama parabolik. Nah, cuma bedanya kalau misalnya Barkan tuh dia eh, tidak berlawanan dengan arah angin. Kalau misalnya si Barhan ini dia searah dengan arah angin pembentukannya. Itu. Jadi ciri-cirinya tuh berbentuk bulan sabit juga sama seperti si parabolik. Terus dia tuh pasirnya tuh sedikit berbeda dengan eh, si transverse. Gumuk pasir transverse itu ketersediaan pasirnya tuh banyak gitu. Makanya beda sama si Barhan yang ketersediaan pasirnya tuh sedikit. Seperti itu. Terus dia tuh arah anginnya juga dominan dari satu arah. Jadi dia dari satu arah. Misalnya dia dari kiri aja atau dari kanan aja. Jadi bisa dari kanan aja dia muter di bagian kan dia kayak ada bagian naiknya gitu, bagian naiknya tapi landai. Terus dia menghantam dinding si yang landainya tadi baru dia lanjut ke kiri lagi. Jadi anginnya datang dari arah kanan, dia menghantam mau balik ke kanan, tertabrak si barriernya tadi, terus dia lanjut ke kiri lagi. Seperti itu. Sedangkan si transverse ini eh, deretan ridge tegak lurus dengan arah angin. Jadi dia, pembentukannya itu dia tuh tegak lurus dengan arah angin seperti itu. Nah, ini beda dengan si bahan. Kalau misalnya si ini tuh ketersediaan pasirnya tuh sangat banyak gitu. Jadi dia volume pasirnya tuh lebih besar lah. Nah, tapi dia juga masih sama, yaitu dominan dari arah yang sama seperti itu. Terus kalau misalnya parabolik itu sebenarnya dia sangat mirip dengan si Barhan tadi. Tapi si bulan sabitnya tadi tuh mengarah ke eh, mm, apa? Mengarah ke arah berlawanan karena dia tuh tertahan oleh vegetasi. Nah, makanya kenapa eh, penggolongan si gumuk pasir ini eh, ada jenis-jenisnya, apa syarat-syaratnya. Karena ya ini tadi walaupun bentuknya sama, sekilas mirip, mungkin kalau misalnya kita lihat eh, tanpa syarat-syarat tadi, mungkin kita bisa lihat itu sama, cuma dari arah angin yang berbeda. Seperti itu, bahan sama si parabolik. Cuma pada dasarnya itu dia tuh berbeda, karena kalau misalnya dari arah angin yang sama, misalnya sama-sama dari kanan, itu arah anginnya beda. Arah arah si bulan sabitnya itu bakal beda. Seperti itu. Karena ya tadi, karena ternyata setelah diteliti lagi, ternyata eh, si parabolik ini tuh dia tuh tertahan oleh vegetasi beda sama bahan yang tidak tertahan oleh vegetasi, makanya dia bisa searah dengan arah angin seperti itu. Kalau misalnya si bahan ini dia berlawanan dengan arah angin, makanya kenapa eh, gumuk pasir ini memiliki syarat-syarat pengklasifikasian, yaitu dari eh, kekuatan anginnya itu berpengaruh. Terus arah anginnya juga pasti berpengaruh. Dia entah dari kanan, atau dari kiri, atau dari mana. Terus ketersediaan pasirnya atau eh, banyaknya volume pasir yang ada di
gumuk pasir tersebut. Terus vegetasinya, apakah di situ vegetasinya seperti apa? Ada vegetasinya atau enggak? Seperti itu. Terus, terus yang terakhir itu ada longitudinal. Nah, jadi eh, longitudinal ini gumuk pasir yang ridge atau ininya tuh panjang dan dia tuh sejajar sejajar banget dengan arah angin. Jadi kalau misalnya arah anginnya dari kanan ke kiri, dia tuh bentuknya tuh ya udah mengikuti dari arah anginnya itu. Nah, terus beda dengan yang lain yang itu anginnya cuma dari satu arah atau satu hembusan saja, jadi lurus saja. Kalau misalnya si longitudinal nih, dia tuh nggak satu arah, tapi dia satu tuh yang stabil, yang lurus aja, yang smooth aja, yang stabil. Satu lagi tuh yang melingkar-melingkar. Nah, makanya tadi tuh ada dinding-dinding si longitudinalnya atau pembentukan ridge-nya tadi. Gitu. Makanya tadi ada dinding-dindingnya, terus dia sejajar. Terus tadi dari contoh nyatanya itu sangat luas sekali, bahkan dari 100 kilometer aja tuh bisa kelihatan sangat luas banget. Makanya di sini ketersediaan pasir dari si longitudinal longitudinal eh, longitudinal gumuk pasir ini dikategorikan sebagai banyak kayak gitu. Jadi terus dia juga arah anginnya tuh nggak cuma satu, ada dua, satu yang lurus, yang stabil, satu yang muter-muter. Jadi kayak melingkarin si arah angin yang stabilnya tadi seperti itu. Terus tetapi banyak gumuk pasir yang tidak menyerupai jenis-jenis tersebut. Iya. Nah, di luar dari empat pengkategorian ini juga ada banyak gumuk-gumuk pasir yang masih belum dikategorikan gitu karena kan masih sangat luas sekali lah gurun pasir dan juga arah-arah angin yang nggak bisa ditentuin gitu. Makanya pengkategoriannya tuh skala besarnya tuh yang empat tadi itu yaitu eh, bahan, terus transversal, terus parabola, terus longitudinal seperti itu. Terus jenis gumuk pasir bergantung pada kekuatan dan arah angin, ketersediaan pasir dan vegetasi. Nah ini sudah saya jelasin tadi. Jadi kalau misalnya mau lihat eh, melihat gumuk pasir, tuh tentuin dulu tuh eh, kekuatan anginnya tuh seberapa kuat. Terus arah anginnya tuh dari mana aja, arah anginnya tuh seperti apa aja, kayak gitu. Karena kan arah angin ada banyak jenisnya. Terus ketersediaan pasir di situ, apakah digolongkan banyak pasir, apakah sedikit pasir, terus vegetasinya di situ kayak gimana? Contohnya seperti barasan yang tidak tertahan oleh vegetasi, sementara si parabola itu tertahan oleh vegetasi seperti itu. Terus di sini mungkin beberapa istilah-istilah yang perlu diingat aja ya mungkin kipas aluvial, berjada, bahkan blowout, terus dataran tinggi, sedimen, banjir bandang, danau playa seperti itu. Mungkin eh, sekian yang bisa saya jelaskan dari chapter 18 yang membahas gurun dan angin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.